Bertemu kembali bersama penajurnalis.com, channel yang menghadirkan pemberitaan aktual, fakta tajam, dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Malam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pantang Pedagang keadilan. Siap. Pagi ini saya meminta statement dari Pagi terkait dari sidang yang sebenarnya ojol itu. Boleh disampaikan dan juga dari masing-masing. Ya, dalam pembelaan ojol kali ini terkait pasal 170 KUHP, kita tetap berupaya semaksimal mungkin agar kawan-kawan kita ojol ini dapat mendapatkan keadilan sebagaimana apa yang telah mereka perbuat. Yang mereka lakukan adalah dalam rangka mengamankan serangan dari seseorang yang berusaha menyerang orang lain. Seperti itu aja. Tadi saya melihat sedikit ada mungkin pembahasan dari rekan tadi ya, yang mana di situ merasa tidak nyaman dengan kinerja jaksa mungkin, atau seperti apa, dan juga ingin walk out nih dari ini. Kira-kira bisa disampaikan ya? Oh ya, tadi di awal persidangan tadi memang agak sedikit bersih tegang kita tadi tim kuasa hukum dari para terdakwa kawan-kawan ojol ini terkait dengan pengajuan surat permohonan kita pada persidangan minggu lalu. Ini sebenarnya sudah kita ajukan 2 minggu lalu, Mas. Jadi 2 minggu lalu kita mulai dengan permohonan secara lisan. Kemudian pada persidangan minggu lalu kami ajukan secara tertulis lewat surat, yang pada pokoknya surat itu meminta agar kemudian persidangan terhadap kawan-kawan ojol ini, terdakwa ini dihadirkan langsung di hadapan persidangan. Nah, yang kami lakukan itu sebenarnya tidak serta-merta karena arogansi kami atau karena kami merasa paling benar lalu kami ajukan. Ini sebenarnya kami lakukan permintaan sidang secara offline atau secara langsung tetap muka depan persidangan. Itu berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 6 Februari tahun 2023 kemarin. Nah, isinya surat itu pada pokoknya bahwa kita sekarang sudah harus kemudian bisa untuk diadakan persidangan secara tatap muka. Artinya tadi kalau mungkin teman-teman mengikuti proses persidangan, berkali-kali kan kita lihat ada gangguan teknis sinyal yang hilang, kemudian komunikasi antara kita di ruang persidangan, baik hakim, jaksa, atau pengacara dengan pihak terdakwa di lapas kan terganggu. Itu sebenarnya bentuk protes kami terhadap jaksa penuntut umum yang seharusnya patuh terhadap surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan itu sudah diingatkan oleh majelis hakim pada persidangan minggu yang lalu. Makanya kami tadi. Cuman karena kami masih menghadapi proses persidangan, kami menghargai apa yang disampaikan oleh majelis hakim, janji itu akan kami tagih pada persidangan selanjutnya. Kalau tidak ditepati, maka nanti persidangan selanjutnya akan kami sikapi dan bila perlu kami akan walk out. Itu saja. Oke. Sebelum ke Pak Gini, terkait tadi tanggapan dari jaksa ya Pak, bahwa jaksa menanggapi terkait eksepsi ya yang diajukan. Saya coba mau tanya ke Mas satu lagi. Mas, ini sudah dijelaskan tadi oleh Mas siapa? Mas Herdin, terkait ketidaknyamanan lah dari kuasa hukum Pak Di dan rekan. Kira-kira menurut Mas ada keuntungan apakah yang memang tadi ada bahasa dari jaksa bahwa itu eksepsi pun menguntungkan, hanya menguntungkan dari pihak kuasa hukum atau istilahnya penasihat hukum. Nah, kira-kira bisa Mas sampaikan apakah memang dengan perlunya dihadirkan para terdakwa ini apa sih Mas yang menjadi keinginan dari para kuasa hukum? Yang pertama kita bisa tahu terus dari teman-teman ojol itu bisa memberikan support sebenarnya kaitannya dengan terdakwa, kaitannya dengan eksepsi itu keberatan kita, kaitannya dengan pasal yang dituduhkan antara ke-1 dan ke-2 sebenarnya itu. Sehingga itu merugikan klien kami, makanya kita keberatan kaitannya dengan dakwaan tersebut. Sehingga kaitannya dengan apa yang sama dari rekan kami Mas Hedi, kaitannya dengan surat yang telah kita sampaikan bahwasanya
sesuai dengan edaran dari Kemenkumham itu kan sekarang sudah ada sidang secara offline. Offline. Iya. Sebelum kita sidang pernah dilakukan dari kasus FS. FSAC itu bisa offline. Kenapa kita tidak kan gitu? Makanya kita merujuk dari apa yang atasnya aja, seperti yang punya wewenang dari Kapolri itu juga offline. Makanya kita juga merujuk dari surat edaran Kemenkumham itu kan sudah diterapkan kaitannya dengan offline. Ya mungkin yang salah satunya biar rekan-rekan dari ojol itu memberi support. Iya. Istilahnya memberikan kenyamanan kepada mereka sendiri. Iya. Pagi, bisakah Pagi menanggapi tadi terkait apa yang disampaikan oleh jaksa pada saat tanggapannya terkait eksepsi yang diajukan oleh Pak di beserta rekan ini untuk pembelaan terhadap terdakwa? Ya, kita tetap kepada eksepsi kita bahwa kita keberatan karena satu, terdakwa tidak dihadirkan, yang kedua bahwa jaksa di dalam menyusun dakwaannya ini obscure, kemudian tidak menjelaskan tentang kronologi kejadiannya, ada bagian-bagian yang terpenggal, ada satu mata rantai yang hilang, di mana pengeroyokan ini terdiri dari banyak orang. Kalau kita melihat alat bukti yang kita punya ketika itu adalah video dari kejadian tersebut, itu mungkin pelaku pengeroyokan itu masa itu begitu banyak, ada sekitar 10-15 orang. Nah, di sini sementara terdakwa yang dihadirkan ini hanya 4. Nah, ini kita keberatannya diantaranya seperti itu. Kemudian kalau kita merujuk kepada visum et repertum yang dihadirkan oleh jaksa adalah rusaknya jaringan di kepala, yang lukanya di jaringan kepala itu yang menyebabkan kematian. Sementara dari rekan-rekan ojol ini, salah satunya itu mereka memukul di area tangan dan badan. Dan dari situlah yang kita keberatan terkait dengan dakwaan jaksa tersebut. Tadi disampaikan oleh jaksa bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Pak Ki dan rekan-rekan ini hanya menguntungkan ya kepada penasihat hukum katanya. Kira-kira bisa ditanggapi Pak Ki? Ya, kalau jaksa sih boleh aja ngomong apapun ya, karena memang pada dasarnya kita akan membela klien kita. Dia boleh mendalilkan apapun, kita buktikan saja nanti dalam persidangan. Buktikan Ya, karena kan kita baru masuk pada materi dakwaan, kemudian eksepsi, kita lihat nanti pada saat pembuktian. Kita akan buktikan bahwa klien kita ini tidak layak untuk mendapatkan mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh jaksa. Pagi, tadi saya sempat mendengar sedikit informasi dari rekan-rekan ojol. Justru si korban ini meninggal pada saat setelah diserahkan dulu nih ke kantor polisi. Betul, Ya kan? betul. Sehari setelahnya baru korban ini meninggal. Betul. Kira-kira kalau mengerucut ke arah kronologi tersebut, kira-kira tanggapan Pagi itu? Yaitu salah satunya kenapa kita melakukan eksepsi ya dari rangkaian peristiwa itu tadi, bahwa korban tidak meninggal di tempat. Peristiwa pengeroyokan itu terjadi di Telogosari, ya kan. Kemudian korban masih hidup dan bernyawa dan kita antar ke kantor polisi. Rekan-rekan ojol ini dengan sukarela tidak ditangkap, tidak dia menyerahkan diri bahwa ini telah terjadi peristiwa seperti ini, yang semula kronologinya adalah berawal dari antrian di pom bensin Majapahit. Yang dari situ kemudian si korban yang semulanya ini adalah pelaku, terjadilah pemukulan terhadap rekan ojol yang lain. Nah, kronologinya seperti itu rangkaian peristiwanya. Kemudian dari situ rekan-rekan ojol lahirlah solidaritas. Terjadilah peristiwa di Telogosari yang mengakibatkan yang semula pelaku sekarang menjadi korban. Di video itu sebelumnya terkait ojol ini, Pak Ki kan sempat menyampaikan bahwa justru rekan-rekan ojol ini yang sekarang saat ini ditahan itu kan mendatangi korban lah ya. Betul. Yang dulunya adalah pelaku juga. Nah, itu kan tadinya hanya sekedar ingin klarifikasi atau ibaratnya secara damai atau kekeluargaan. Nah, ternyata kan ada perlawanan tuh dari korban. Nah, kira-kira apakah itu juga bisa meringankan Pagi untuk pada saat nanti di persidangan? Ya, salah satu dari terpenuhinya unsur kejahatan itu adalah adanya mens rea atau niat jahat.
Sedangkan dari kawan-kawan ojol ini datang ke sana kan untuk konfirmasi, mengklarifikasi kejadian apa. Betul. Kemudian terhadap para teman-teman, termasuk juga korban sekarang ini kan hanya diajak untuk ke kantor polisi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari situ kemudian korban ini membawa pisau mengejar orang yang mengajak klarifikasi tersebut. Karena dikejar, dia mencoba mempertahankan diri, ya kan, terjadilah peristiwa itu. Si korban tadi yang semula mengejar dari rekan kita ini membawa senjata pisau dan disabetkan kepada rekan ojol yang lain. Ya kan, ini pun akan dihadirkan sebagai saksi bahwa dia terluka karena sabetan senjata tajam dari korban. Dari situlah kemudian para driver online yang ada di sekitar situ dan massa orang lain yang ada di sekitar situ melakukan perlawanan untuk dengan niat, mungkin saya melihat mereka mengeroyok orang ini secara spontanitas refleks. Akhirnya korban tadilah yang kemudian menjadi sasaran massa. Berarti tidak ada perencanaan untuk menyerang atau seperti itu? Tidak ada rencana untuk menyerang, tidak ada. Bahwa ini adalah aksi murni solidaritas dan aksi murni untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dibawa ke kantor polisi. Namun korban justru malah melakukan perlawanan dengan membawa senjata tajam. Kita tegaskan, dia melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada rekan ojol dengan membawa senjata tajam. Pak Gi, tadi juga kita sempat mendengar informasi bahwa ini kan sidang terbuka untuk umum. Betul. Nah, ternyata katanya ada kabar dari salah satu rekan ojol ya, yang mana yang selalu hadir. Nah, katanya ada, mohon maaf ya, kita duga nih ada intervensi. Ya, dari entah siapa itu bahwa boleh menghadiri persidangan tapi jangan membuat kegaduhan, rusuh dan lain sebagainya. Nah, selama ini boleh disampaikan Pak Gi, apakah rekan-rekan ojol ini selama mengikuti persidangan apakah mereka berkelakuan baik atau memang sopan pada saat menghadiri sidang itu? Ya, sampai dengan hari ini persidangan yang ketiga kalinya rekan ojol memang selalu hadir dan memberikan dukungan kepada rekan-rekan lain yang ada di dalam yang saat ini sedang menjadi terdakwa dan ditahan di Lapas Kedung Pane. Mereka hadir tertib, aman, tidak ada apapun yang mengganggu jalannya persidangan. Jadi kalau ada yang mengintervensi karena ruang sidang penuh dan sebagainya, tidak bisa. Ini ruang sidang dibuka dan terbuka untuk umum, sehingga siapapun yang mau hadir boleh, tidak hanya rekan ojol, siapapun yang tidak berkepentingan pun kalau untuk tahu masalah persidangan ini pun boleh. Jadi tidak ada larangan kalau diintervensi nggak boleh banyak orang, tidak ada. Kalau memang sudah penuh ya apa boleh buat, tapi kalau belum penuh siapapun yang masuk tetap diperbolehkan. Tetap diperbolehkan. Terakhir nih Pak Gi, kita tadi mendengar bahwa majelis hakim sendiri sudah sempat di persidangan sebelumnya Mas, sempat memerintahkan kepada jaksa untuk menghadirkan terdakwa nih, tapi ternyata jaksa tidak menghadirkan. Nah, lalu tadi juga kami juga sempat melihat ya bahwa hakim ini ya seakan-akan juga karena memang ingin perjalanan sidang ini lancar, akhirnya ya istilahnya mencoba memujuk kepada Pak Gi dan rekan untuk setidaknya tetap mengikuti jalur yang tidak. Kira-kira tanggapan Pak Gi seperti apa ketika pada saat memang sebetulnya jaksa ini sudah dimintakan loh oleh hakim, oleh majelis hakim bahwa untuk menghadirkan terdakwa secara offline ya. Ya. Kira-kira menurut kami. Jadi betul yang saudara Asep tadi sampaikan bahwa hari ini sedianya jika saudara terdakwa ini tidak dihadirkan, kita akan walk out. Dan kita tadi sudah sempat, memang sudah hampir saja angkat kaki dari ruang sidang. Kemudian kita koordinasi dengan rekan saya Herdin dan Mustafa, karena hakim memberikan alternatif bahwa jika di sidang besok yang akan dijalankan tanggal 7 Maret 2023 hari Selasa tidak dihadirkan, maka saya dan rekan akan melakukan walkout dari sidang tersebut. Mungkin saudara Brody tadi juga menyampaikan, coba dijelaskan lagi rekan tadi terkait edaran yang diberikan oleh Kemenkumham. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi sebenarnya. Tadi kan kita menyampaikan ke majelis hakim, justru kami kuasa hukum ini sebenarnya menghormati produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Kemenkumham ini kan
kalau kita bilang lembaga negara yang punya otoritas yang punya kewenangan. Betul. Terkait dengan pandemi COVID, khususnya proses persidangan yang jalan di pengadilan negeri, ini kan kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian memberikan suatu batasan bagaimana proses persidangan jalan di dalam persidangan, kemudian koordinasi antara para terdakwa yang akan sidang di pengadilan dengan awal diberangkatkan dari lapas Pane kalau di Semarang. Nah, jadi kan sebenarnya produk hukum yang sudah keluar hampir kalau kita bilang 6 Februari sampai dengan sekarang ini sudah tanggal 20-an. Bentar lagi kalau kita bilang mungkin akan dekat sampai dengan 1 bulan kayaknya. Produk itu hampir 1 bulan sudah berjalan dikeluarkan. Artinya apa? Karena kami patuh terhadap produk yang dikeluarkan oleh pemerintah, makanya kami tagih. Nah, tagihan kami sebenarnya bukan cuma soal masalah tadi saya balik lagi bukan karena kita arogan, tapi karena apa? Karena ada hak terdakwa yang harus dilindungi di situ. Kita lihat tadi kalau persidangannya seperti tadi, berapa kali kemudian harus dijeda sidang karena putus sinyal. Kemudian ketika ditanyai tanggapan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, mereka tidak bisa mendengar secara langsung. Nah, itu bagi kami sangat mengganggu jalannya proses persidangan dan untuk menghormati hak-hak terdakwa karena kita menjunjung tinggi atas praduga tidak bersalah. Sebagaimana disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa agar proses persidangan ini jalan fair, adil, tidak ada pihak yang merasa dilanggar hak-haknya, hadirkanlah para terdakwa ini. Toh juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan surat yang intinya boleh untuk dilakukan sidang secara tatap muka. Jadi nggak ada persoalan sebenarnya. Last time, tadi hakim sempat menyebutkan ada 4 prosedur yang harus ditempuh pada saat untuk menghadirkan terdakwa, ya kan? Harus koordinasi dengan ini dan ini. Mungkin apakah itu memang bisa dijelaskan Pak Ki? Apakah memang prosedur itu sudah dari dulu kah atau memang dikarenakan awalnya COVID terus datanglah edaran dari Kemenkumham atau seperti itu? Saya menolak pendapat hakim yang menyatakan bahwa ada 4 prosedur seperti tadi. Sejak awal sudah diatur oleh KUHAP bahwa peristiwa ini, jalannya persidangan ini harus fair, ya kan? Tidak boleh ada halangan, rintangan atau apapun. Kenapa ada offline, ada online? Dikarenakan adanya pandemi beberapa waktu yang lalu. Namun pandemi sudah berakhir. Kemudian adanya edaran yang dikeluarkan sejak tanggal 6 Februari 2023. Ini sudah berakhir. Kalau kemudian dia tidak mau menghadirkan, saya melihatnya ini hanya sebagai alibi saja, sebagai pembelaan terhadap JPU atau apa. Saya melihatnya ini hanya alibi saja. Jadi tidak betul jika harus dengan apa yang disampaikan oleh hakim bahwa harus melalui koordinasi ini. Itu sudah secara otomatis karena sidang pidana ini mestinya tatap muka supaya para pihak tidak ada yang dirugikan. Oke. Ada tambahan lagi Pak Ali sebelum kita tutup perbincangan ini? Kita dimaksud mungkin yang disampaikan Pak ini untuk menegaskan aja sebenarnya. Mungkin yang dimaksud oleh majelis hakim kan seolah-olah memang harus kita ini kan dalam masa transisi nih. Dari pandemi COVID-19 kemudian kita beralih masa yang kemudian dibolehkan kembali nih sidang secara tatap muka. Nah, tapi ini kan suratnya kalau kita lihat sudah keluar dari tanggal 6 Februari. Kita berhitung sampai dengan hari ini. Ini kan udah hampir sebulan surat itu keluar. Ini kalau kita bilang minggu depan tanggal 7 di hari Senin udah tanggal 6, artinya genap 1 bulan. Nah, ketika produk itu dikeluarkan oleh lembaga negara, apalagi Kementerian Hukum dan HAM, kami pikir tadi benar yang disampaikan oleh rekan kami bahwa itu secara otomatis harus dipatuhi oleh pejabat-pejabat atau perwakilan lembaga-lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di daerah. Kalau tadi mungkin dibilang empat pihak yang harus dikoordinasikan, ya tentu di situ ada kami sebagai pengacara atau advokat penasihat hukum. Kemudian ada majelis hakim dalam hal ini pengadilan negeri, ada jaksa penuntut umum dan ada lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat dititipkannya para terdakwa. Nah, kalau kami tentu kami kooperatif karena pada saat kami mendampingi klien-klien lain di masa pandemi COVID-19, ketika disampaikan bahwa ini sidang harus online karena ada pandemi COVID-19, kami taat dan patuh hukum karena ada aturan itu. Nah, sekarang kita balik ini. Ketika keluar surat dari Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 6 Februari 2023, produknya ada dikeluarkan oleh lembaga negara dan itu kalau kita bilang secara berjenjang Kementerian Hukum dan HAM itu membawai lapas. Harusnya itu kemudian
patuhi, dan itu sudah ditembuskan juga, dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Artinya apa? Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Semarang seharusnya dengan mengupayakan segala kewenangan yang ada pada lembaga itu bisa menghadirkan terdakwa di persidangan. Itu sih sebenarnya yang kami sayangkan tadi. Dan itu akan kami sikapi di persidangan di depan kalau para terdakwa tetap tidak dihadirkan. Pagi, ada yang mau disampaikan untuk para rekan-rekan pengemudi ojol yang memang ibaratnya terus mendukung terkait jalannya sidang ini pagi? Silahkan disampaikan. Ya, baik, untuk teman-teman ojol, tetaplah selalu satu soliditas, pantang padam, tegakkan keadilan. Oke. Terima kasih pagi atas waktunya. Terima kasih Mas juga atas waktunya. Oke, Assalamualaikum terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantang padam. Pantang padam. Demikian pemberitaan kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Masih bersama penajurnalis.com channel.